Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya, amin. Pada malam hari ini, kita akan melanjutkan Tonghua dari Jet Dynasty Season 2-nya. Tepatnya episode 36 ya. Sebelum itu, kita review dulu untuk part sebelumnya. Xiaofan ataupun Guili sedang berada di dalam bersama Lu Sueji. Di sana mereka terluka parah, tetapi karena tempat tersebut memiliki energi spiritual, membuat mereka dapat disembuhkan dengan begitu cepat. Sedangkan di luar, sang ular hitam sedang mencoba untuk mendobrak masuk. Tetapi ada tamu lain lagi yang tak lain adalah Phoenix Api, membuat mereka berdua langsunglah bertarung satu sama lain. Sedangkan untuk Xiaofan dan juga Lu Sueji haruslah bertarung di dalam untuk mendapatkan harta surgawi tersebut. Sehingga dari dalam bertarung, dari luar juga bertarung, membuat ledakan spiritual yang begitu besar. Sampai-sampai ruangan tersebut pun dapat dilihat. Dan ketika mereka memperebutkan harta tersebut, ada salah satu entitas asing yang tiba-tiba langsung mengambil harta tersebut. Yang tak lain adalah Xiaohui, di mana dia mengambil ataupun meminum harta tersebut ya. Membuat semua orang di sana langsunglah terdiam. Begitu juga dengan dua binatang kuno satu ini ya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Selagi di atas semuanya tercengang gara-gara harta spiritual sudah diminum, tetapi yang di bawah sedanglah bertarung melawan para monster ikan ya. Dan ini sangatlah mustahil untuk menang guys. Mengapa dibilang begitu? Walaupun mereka telah mengalahkan banyak sekali monster ikan di sana, monster tersebut selalu bermunculan dari bawah tanah. Tetapi secara tiba-tiba mereka pun memutuskan untuk mundur. Karena ketua dari sana langsung melihat salah satu cahaya telah redup. Dan kita pun beralih ke atas yang dimana Xiaohui telah meminum salah satu harta spiritual yang paling langka di dunia. Tanpa adanya rasa bersalah, dia dengan begitu santainya sembari tiduran. Padahal di sekitarnya sedanglah melakukan pertarungan yang begitu sengit. Dua binatang kuno tersebut pun yang melihat Xiaohui langsunglah marah besar dan menerjang ke arahnya. Waduh, tampangnya lucu juga ya. Melihat itu, Xiaofan pun langsung bergegas untuk menyelamatkannya. Alhasil, dialah yang menjadi target dari dua binatang kuno tersebut guys. Dan Xiaofan harus terus-teruskan menghindar serta menahan serangan dari mereka berdua. Ledakan spiritual tersebut juga membuat Xiaofan langsung mengakui kalau dua binatang kuno ini adalah binatang spiritual dan bukan sesosok monster ya. Tetapi tetap saja untuk Xiaofan dia terus berjuang untuk menahan beberapa serangan. Sedangkan untuk si monyet satu ini dengan begitu santainya seakan-akan tidak ada masalah di hadapannya guys. Sayangnya juga walaupun Xiaofan terus berjuang untuk menghindari serangannya, dia tidak sengaja melepaskan genggaman dari Xiaohui yang membuat dia langsunglah terlepas. Beruntung saja itu diselamatkan oleh teman-temannya yaitu Senior Zen. Dengan cepat, dia pun langsung membalas serangan dari burung phoenix tersebut ya. Itu pun juga dibantu oleh Senior Zen untuk menahan serangan tersebut. Di sana mereka sepertinya akan bekerja sama untuk menemukan kesempatan dalam menghentikan semua kekacauan ini. Begitu juga dengan Lu Sueji yang sudah berada di atas langit, dia langsung meluncurkan serangannya. Terlebih, Xiaohui langsunglah dikembalikan kepada Xiaofan. Di sana dia diperintahkan untuk pergi dari sini. Biarkanlah mereka yang menahan burung phoenix tersebut. Sehingga untuk aliansi kebenaran ataupun sekte Qingyun dan lainnya, mereka bekerja sama untuk menghentikan burung tersebut. Dengan diakhiri serangan dari Jingyun. Sayangnya, burung phoenix tersebut langsung melihat ke arah Xiaofan yang membuat dia benar-benar langsung bangkit kembali. Dan mereka semua pun langsunglah terpental. Lagi dan lagi, Xiaofan haruslah menghindari beberapa serangan darinya. Tetapi dar, sebuah formasi yang begitu besar langsunglah menghentikan tubuhnya. Di mana formasi ini telah disiapkan dan dibentuk sebelum-sebelumnya ya guys. Dan pastinya ini berasal dari dua bawahan Raja Hantu ya.
Tidak sampai di situ juga, formasi tersebut pun langsunglah mengepung burung ini dan membentuk sebuah pilar yang begitu banyak. Di mana satu persatu pilar tersebut langsunglah mengeluarkan rantai yang langsung mengikat si burung Phoenix. Tetapi siapa sangka burung tersebut masihlah bisa bangkit berdiri dan menghancurkan beberapa rantai yang sedang mengikat dirinya. Tetapi siapa sangka di atas langit terlihatlah sebuah tungku besar yang langsung menghantam kepala burung Phoenix, yang ternyata itu berasal dari sang raja hantu ataupun ayahnya Piao. Xiaofan pun yang melihat itu sungguhlah terkejut, sembari berkata ternyata dia berada di sini juga. Pada akhirnya juga untuk burung Phoenix tersebut sudah benar-benar tidak ada ataupun diserap di dalam tungku tersebut ya. Entah mati ataupun tidak kita masih belum tahu guys. Yang pastinya dia terserap di dalam tungku. Setelah kekacauan diselesaikan, Xiaofan pun langsung menanyakan kepada Raja Hantu apa yang dia lakukan di sini. Tetapi dirinya berkata, itu dibicarakan nanti saja. Yang terpenting mereka berempat yang berada di sini, apa yang harus mereka lakukan kepadanya. Dan ini menjadi pertanyaan yang begitu berat kepada Xiaofan, dikarenakan pertanyaan tersebut ditujukan kepada Xiaofan dan dialah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Lalu kita pun berpindah kepada Xiaohuan dan juga kakeknya serta si Burhan yang sampai saat ini Mimin belum tahu namanya guys. Tetapi dia ini dipanggil sebagai anjing liar dan juga pendeta Tao. Ya, Mimin panggil sebagai Burhan aja lah. Di sana mereka memutuskan untuk beristirahat di salah satu gubuk. Lagi asik-asiknya bersantai, sang kakek menanyakan kepada Burhan apa tujuan dari dia untuk mengikuti mereka berdua sampai saat ini. Lalu Burhan hanya menjawabnya, dia sebenarnya tidak tahu kenapa dia mengikuti mereka berdua. Ucapan tersebut juga menimbulkan rasa iba kepada Xiaohuan. Dia menanyakan apakah sebenarnya dia ini adalah tunawisma. Burhan pun langsunglah membenarkan hal tersebut, disebabkan dia dilahirkan dengan keadaan yang begitu jelek dan juga diperlakukan sebagai monster oleh orang tuanya sendiri. Dan dia pun dibuang ke alam liar. Maka dari itu, dia memiliki sebagai nama anjing liar. Waduh. Dan dibalik alasan dia memberikan namanya sebagai anjing liar, kalau dia ini selama hidupnya tidak menyangka dia akan diberikan oleh makanan sekawanan anjing liar. Maka dari itu, dia selalu bangga dengan menggunakan nama tersebut. Anggap saja itu nama keluarganya sendiri. Sungguh malang sekali nasibnya. Dan dia melanjutkan ceritanya kalau dirinya ini telah diambil oleh aula pemurnian darah. Disitulah dia mendapati sebuah kasih sayang teman-teman dan seperti keluarga. Maka dia telah menganggap aula pemurnian darah itu adalah rumahnya sendiri. Mendengar itu, kakek Xiao pun langsung menanyakan kalau begitu caranya kenapa dia tidak kembali ke aula pemurnian darah. Tetapi dengan begitu beratnya dia berkata, kalau aula pemurnian darah itu telah dihancurkan oleh pihak dari Raja Hantu. Mendengar itu membuat mereka berdua langsunglah terkejut. Sebab yang mereka tahu kalau Burhan sebelum-sebelumnya itu berada dekat dengannya Xiaofan, di mana Xiaofan berada di pihaknya Raja Hantu. Tetapi mengapa dia sampai sekarang ini terus mengikuti Xiaofan kemana-mana dia pergi? Lalu si Burhan pun langsunglah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Lagi pula kita sudah diceritakan di awal-awal season 2-nya guys. Itu sebenarnya udah lengkap banget sih. Dan kita kembali berpindah kepada Xiaofan dan lainnya. Di sana Raja Hantu benar-benar menunggu jawaban darinya. Begitu juga dengan teman lamanya sedanglah menunggu jawaban dari Xiaofan dan bergantung kepada Xiaofan. Jika dia mengatakan untuk menghabisi mereka berempat, maka nasib mereka akan berakhir di sini. Karena tidak mungkin melawan mereka bertiga yang memiliki kemampuan begitu kuat ya. Anggapannya tidak ada peluang untuk menang. Xiaofan pun yang begitu bingung langsunglah menyerahkan semuanya kepada Raja Hantu. Karena dialah yang berhak untuk memutuskan semua ini. Sang Raja Hantu pun hanyalah tertawa dengan berkata, kalau dia sudah pernah berkata, di dalam tugasnya ini, semuanya tergantung kepada Xiaofan ataupun terserah dia.
Dan dia pun menanyakan kepada Xiaofan, bukankah pria yang berbaju hijau adalah teman masa kecilnya ataupun saudaranya yang bernama Lin Jingyu? 你要怎样便怎样。 Dan dia pun kembali dipertanyakan apa yang akan dia lakukan kepada teman masa kecilnya. Benar-benar pertanyaan yang sangatlah sulit. Sekali salah jawab, maka teman-temannya akanlah meninggal dunia. Beruntung saja, Xiaofan ini masih mempunyai sisi kemanusiaan dengan berkata kalau masalah ini telah berakhir dan jangan pernah memperhatikan karakter kecil yang tidak penting seperti ini. Dikarenakan prioritas utama mereka yaitu menempatkan burung phoenix terlebih dahulu, karena itu masihlah bagian misi dari mereka. 此间大事已了，这些无足。 Mendengar itu, Xiaofan pun dibantu oleh bawahannya dengan berkata ucapan dari Xiaofan itu masuklah akal karena masih banyak faksi yang mencoba untuk menjatuhkan mereka. Jika terlibat dalam pertarungan seperti ini, akan menjadi rumit bagi mereka nantinya. Beruntung saja Raja Hantu mau mendengarkan ucapan dari mereka berdua dengan berkata kalau masalah di sini semuanya diserahkan kepada Xiaofan. 既如此， Alhasil, mereka bertiga pun pergi dari sana, meninggalkan Xiaofan sendirian, guys. Setelah mereka bertiga pergi, teman-temannya pun menanyakan kepada Xiaofan mengapa dia seperti ini. Tetapi Xiaofan berkata kalau namanya dia saat ini yaitu Gui Li. Lin Jingyu sebagai teman masa kecilnya tidak terima kalau Xiaofan berubah seperti ini. Dia menganggap kalau Xiaofan telah dicuci otak untuk mengikuti jalan yang begitu sesat. Dan Jingyu mengajak Xiaofan untuk kembali ke Sekte Qingyun. Dia yakin kalau Tuan Taosuan akan menerima dia kembali menjadi murid dari Sekte Qingyun. Tetapi Xiaofan membalasnya dengan begitu dingin, sembari berkata, mengapa saya harus melihat ke belakang? Dia juga mengakui kalau dirinya ini telah melewati jalan dengan begitu baik. 这条路我走得好好的。我的胸襟必定会有你重回青云。 Jadi, dia tidak membutuhkan mereka berempat untuk menyelamatkan dirinya. Mendengar itu, membuat mereka berempat langsunglah terkejut. Senior Zhan langsung menganggap Xiaofan sepertinya dia ini memang sudahlah kerasukan dan meminta kepada mereka bertiga untuk tidak terlalu tergesa-gesa dalam bertindak ya, karena itu hanya akan menjadi kontraproduktif. Alhasil, mereka memutuskan untuk berpisah di sana. Sebelum benar-benar berpisah, Senior Chen pun mencoba untuk mengunjungi Xiaohui untuk terakhir kalinya. Dengan berkata, maupun Xiaofan di jalan yang begitu berbeda daripada mereka, dirinya tetap menganggap Xiaofan sebagai temannya. Mendengar itu juga sebenarnya Xiaofan sangatlah terharu dengan berkata jika memang ditakdirkan untuk bertemu lagi, dia berharap untuk tidak ditakdirkan dalam bertarung hidup dan mati. Karena dalam sebuah lamaran masa depan, di mana para kultivator ataupun orang suci akan melakukan peperangan yang begitu besar dengan para iblis, yang termasuk seperti Xiaofan dan lain-lainnya ya. Jadi harapan terbesarnya ia tidak bertemu dengan teman-temannya guys. 日后若有缘， Lalu Xiaofan juga berkata kepadanya kalau dia tetap menganggap dirinya sebagai temannya. Alhasil Senior Chen pun langsung memberikan sebuah buku dengan alasan ini hanyalah sebuah hadiah kecil untuk reunian mereka yang tidak pernah bertemu selama 10 tahun. Tetapi ketika dibuka, Xiaofan langsunglah terkejut, yang membuat dia langsunglah menutup buku tersebut ya. Kalau kalian membaca novelnya mungkin tahu, itu adalah buku biru guys. Dari kata warna biru saja, kalian sudah pasti mengerti ya. Dan dia meminta kepada Xiaofan jangan berbicara dengan keras-keras, karena nanti dia bisa ketahuan. Setelah itu juga, dia pun berpisah dengan Xiaofan. Setelah dia berkumpul dengan teman-temannya, Senior Zhan langsung menanyakan kepadanya sebenarnya apa yang diberikan kepada Xiaofan. Tetapi dia hanya membalasnya, Buddha berkata hal itu tidak dapat dikatakan ataupun diucapkan. Sebut saja sebagai sebuah rahasia. Waduh. Alhasil, mereka pun benar-benar berpisah dengan Xiaofan. Begitu juga dengan Xiaofan, dia pun langsung pergi dengan keadaan hati yang begitu berat ya.
Ya, faktanya sebenarnya Chauvin ingin sekali bergabung dengan teman-teman lamanya guys. Tetapi karena dia telah memilih jalan yang begitu berat ataupun jalan yang baru, dia haruslah merelakan semua ini. Ya mau gimana ya, jalan mereka memang sangatlah berbeda. Tetapi untuk buku biru tersebut adalah buku yang menjadi kebanggaan dari Chauvin. Karena sudah tahu lah ya, buku ini adalah buku yang diperuntukkan orang dewasa guys. Atau buku yang sering dibaca oleh Kakashi Hatake. Kalau kalian masih belum mengerti apa yang diucapkan oleh Mimin, berarti kalian benar-benar suci dan juga positive thinking. Jadi, spoiler untuk bab berikutnya, mereka masihlah mendapati masalah karena pihak dari aliansi kebenaran ini ternyata ada salah satu pemberontak ataupun pengkhianat. Nanti kalian akan tahu sendiri. Sedangkan untuk Chauvin, dia haruslah bertemu dengan Chi Wuyan yang masih memiliki dendam kepada Chauvin ya. Karena dia ini telah menghajar dirinya sebelum-sebelumnya. Ditambah juga untuk Raja Hantu dan lainnya, mereka mempunyai prioritas utama yaitu mengendalikan si burung Phoenix. Ya intinya nanti ada 3 bagian scene yang akan membuat kalian sedikit bingung. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Karena untuk menjadi orang baik itu sangatlah sulit guys. Sumpah sulit banget. To be continue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.